Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sekian hari Jumat ini kita masih diberikan kesempatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita dari rumah menuju tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Salam dan salawatnya tak lupa tercurah kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, juga keluarga Nahdlatul dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Duduknya saya di depan ibu-ibu ini semata-mata karena ingin berbagi ilmu yang cuma sedikit ya Bu ya. Bukan berarti saya sudah pintar, tetapi sangat jauh juga dari kepintaran serta dari kesempurnaan apalagi kesolehan. Tapi insya Allah semoga kita berdoa sama-sama kita mendapatkan selalu taufik hidayah inayah dari Allah sehingga iman kita itu ya Bu kalau kumpul gini senantiasa tercharger ya, yang tadinya lowbat itu batu keimanan kita, males mau ngapa-ngapain, mau ibadah teh males ya, mau yang wajibnya doang, sunahnya kagak lewat. Tapi karena kita sering dicas saling mengingatkan di sini ya, insya Allah ya kita akan full lagi baterai keimanan kita. Amin. Sebetulnya ada 3 materi, ini lagi rajin saya. 3 materi saya tulis. Mana dulu nih? Mana dulu nih yang akan saya sampaikan ya? Baiklah, ini aja ya, yang ringan-ringan aja ya. Ibu-ibu boleh dibuka buku tulisnya sama pulpennya. Jadi ada adab-adabnya Bu dalam berdoa. Ya, adab berdoa. Kita kalau mau makan ada adabnya. Kita kalau mau silaturahmi ke rumah orang ada adabnya. Gak main selanang-sonong ya Bu ya. Kita mau apa? Dengan suami juga kan harus ada adabnya. Gak main apa itu? Gak main itu bahaya. Gak main selonang-selonang. Gak main serabat serobot ya, serabat serobot. Oke. Ibu-ibu sekalian mungkin rajin berdoanya Ibu ya. Insyaallah. Dan berdoa terus ya. Karena doa adalah gak ada putusnya, Masya Allah ya. Tapi itu berarti ibu-ibu tuh udah masuknya dapat hidayah Bu sehingga mau berdoa seperti kata Ustadz yang Ustadz siapa tuh guru kita? Rojali. Pak Ustadz Kiai Rojali ya. Jadi mengingatkan kita bahwa apa ya, seorang mukmin tuh kekuatannya adalah dengan doa. Doa itu bagikan kita mengayuh sepeda Bu, lama-lama bakalan sampai ke tujuannya. Mau nggak ibu-ibu doanya segera dikabulkan? Kan mau ya, kan ada tuh ya yang katanya ya Allah saya mah Aban Ari doa tapi kagak belum pernah kekabul-kabul, belum kekabul-kabul. Ada kayak begitu? Ada yang sampai putus asa itu doa nggak kekabul-kabul ya? Ya Allah, kalau pingin doanya segera dikabulkan coba baca surat Al-Ankabut ayat 65. Bawa nggak? Enggak bawa. Bawa ya. Jadi umat Islam itu intinya ya diperintahkan untuk selalu memanjatkan doa kepada Allah, baik dikala susah atau senang, baik dikala lapang atau sempit, baik dikala lagi bahagia ataupun lagi sedih. Biasanya kalau lagi sedih itu doanya cepet ini banget ya, kayak nggak ada batasan gitu loh sama Allah. Sampai air mata bercucuran ya, seember ya. Itu Bu ya, ya Allah indah gitu ya. Kayaknya kita kalau berdoa sambil air mata menetes gitu ya. Nangis seduk-sedukan ya Allah, pengen begini, pengen begitu.
Tapi sebetulnya ketika kita berdoa nih Bu ya, kayak saya contoh nih ya, saya berdoa kepada Allah, ya Allah tambahkanlah teman sahabat bagi saya, teman sejati ya Bu, jangan asal teman sejati yang sehati, yang sefrekuensi, yang ya Allah, yang seperjalanan, yang kira-kira nih nanti kita bisa gandengan tangan ya seperjalanan menuju surganya Allah ya. Saya begitu Bu, minta doanya kepada Allah, minta ditambahin teman yang baik, yang soleha. Tapi apa jawaban Allah? Diituin dulu Bu teman saya, dikurangin dulu. Orangnya teman saya pindah gitu. Kita dipisahkan oleh tempat ya. Ada yang dipisahkan oleh kematian, ada yang dipisahkan oleh tempat, jarak ya. Gitu. Jadi ya Allah, beginikah ada sahabat sejati saya Bu, ada orang dekat. Jadi alhamdulillah teman saya tuh Bu luas Bu ya. Jadi saya tidak cukup kanan kiri depan belakang, tapi sampai yang jauh, sampai seluruh Indonesia sahabat saya banyak insya Allah. Karena kita sama-sama mukmin. Orang mukmin itu bersaudara, haram baginya untuk saling menyakiti. Apabila kita nggak sengaja nyakitin, buru-buru deh ya, buru-buru gitu kita minta ampun sama Allah ya, minta maaf sama dia ya, tapi kan ya gitu deh. Ya lalu nah tadi balik lagi ya, ketika justru kita pingin misalnya kita berdoa, ya Allah tambahkan rezeki bagiku, kenapa Allah kasih malah rezeki ini dipersempit? Karena Allah ingin Bu mendengar doa-doa kita, melangit dengan syahdu, dengan air mata, dengan suara lirih. Seperti itu. Kenapa justru apa yang kita doakan, apa yang kita takutkan, apa yang kita mohonkan justru malah sama Allah diuji. Bukan berarti Allah tidak baik, tapi justru baik. Mungkin teman saya dikurangin satu, tapi nanti akan Allah datangkan 1000 teman, 10.000 teman, bahkan lebih banyak teman yang solehah. Amin. Seperti juga dengan harta atau apa ya, ya Allah tambahkan rezekiku, tapi kenapa Allah persempit? Bukan karena apa-apa Bu, Allah ingin menguji gitu kadar keimanan kita. Sabar enggak dikala dikasih kesusahan? Lalu kalau dikasih kelebihan, sombong enggak? Tinggi hati enggak kepada orang yang di bawah kita? Jadi intinya adalah diberi bersyukur, diuji bersabar gitu. Ya, saya juga lagi belajar, walaupun tetap aja tidak bisa sempurna ya. Hanya Allah yang Maha tahu ya amalan kita masing-masing. Baiklah Bu ya, kita lanjut nomor 1 ya Bu. Mau doanya dikabulkan, 1 caranya gini. Pilih waktu yang mustajab. Misalnya saat turun hujan, sepertiga malam terakhir, setelah sholat fardu, antara azan dan iqamah, atau hari Jumat. Nah kayak hari Jumat gini kan kita, makanya enak kita nih ngaji pas hari Jumat, mana ba'da asar. Pas banyak-banyak ini malaikat aminin doa kita ya. Biar umur kita tuh dalam keberkahan ya. Buat apa panjang umur kalau umurnya nggak berkah ya Bu ya? Diisi dengan maksiat. Buat apa kita sehat tapi diisi dengan hal-hal yang mubazir, yang tidak penting ya. Buat apa kita punya harta tapi bakhil misalnya gitu ya. Lalu yang kedua, menghadap kiblat Bu kalau berdoa. Karena kiblat merupakan arah yang dituju oleh umat Islam ketika akan melakukan ibadah. Ya. Lanjut yang ketiga adalah mengangkat kedua tangan. Ya, kan ada tuh ya orang lagi berdoa tuh males banget angkat tangan. Tangannya di bawah paha. Harusnya yang sunahnya angkat tangan itu di atas dada ya agak ke atas lagi ya. Karena apa?
Allah tuh ingin memberi yang banyak. Allah tuh maha baik gitu ya. Jadi sebetulnya kita berkumpul bersama ini juga udah termasuk rezeki yang besar dibandingkan oleh harta. Karena hidayah itu lebih besar Bu daripada uang nilainya. Ya. Punya teman yang soleh yang selalu ngingetin juga itu lebih segala-galanya daripada teman yang ngajak ke arah yang kurang baik. Lalu keempat, mulailah dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengangkat kedua tangan tandanya kita menyerahkan segala urusan hajat dan permasalahan kita kepada Allah, Bu ya. Ibu mau punya hajat apa? Hajat dunia dan akhirat Bu. Tapi ingat Bu, jangan minta harta mulu Bu, minta mati kita husnul khotimah. Ya Bu ya. Jangan minta ya Allah banyakin duit saya 5 miliar misalnya. Kita lupa untuk meminta husnul khotimah. Nauzubillah min zalik. Pas dapat 5 miliar besoknya mati. Nauzubillah ya, jangan sampai. Nah, justru harta yang kita bangga-banggakan itu nanti akan berat hisapnya Bu ya kalau kita nggak kuat. Makanya Allah tahu kita dikasih hartanya yang sedang-sedang aja biar nanti hisapnya juga cepat, ringan ya. Lalu yang keempat mulai dengan sholawat Bu ya kepada Nabi Muhammad. Tujuannya agar memperoleh rahmat dari Allah dan syafaat dari Nabi gitu ya. Seperti kita ketahui Nabi Muhammad adalah kekasih Allah ya. Jadi sebelum penciptaan Nabi Adam, nur Nabi Muhammad itu udah diciptakan sebelum jauh penciptaan Nabi Adam. Lalu yang keberapa? 5. Awali dengan memuji Allah, menyanjung Allah. Katakan, akui kelemahan kita ya Bu ya. Akui apa dosa-dosa kesalahan kita. Ketika mau berdoa tuh kita akui ya Allah, saya ini nggak bisa apa-apa tanpa Engkau ya Allah. Ngomong Bu, saya lagi diuji gini ya Allah. Misal diuji ada yang sakit ya Allah, ngomong sama Allah. Ngomong ya Allah, beri kekuatan, beri ketabahan. Lalu kalau misalnya nggak punya duit juga ngomong Bu sama Allah, ya Allah duit saya tinggal segini nih, kita mau sedekah belum bisa. Padahal pengen gitu ya, gitu makan bareng-bareng gitu sama tetangga, tapi belum bisa gitu ya. Ngomong ya Bu ya. Pokoknya pengen laki sayang sama kita, ngomong sama Allah. Apa tuh ngomong, nggak punya garam dia di rumah udah ngomong aja sama Allah. Nah iya. Sekarang kalau kita punya masalah ya, Kalau garam misalnya abang gitu ya, nggak punya garam ngomong sama Allah ya, paribasanya gitu ya Bu ya kan. Jangan ini mah curhat gitu ya sama manusia mah Bu, kadang nggak bisa dipercaya. Kalau kita cerita itu pasti bocor. Tapi kalau ada banyak lebihnya. Tapi kalau kita curhat, sharing sama Allah, aman rahasia kita ya Bu ya. Rapet, ditutup rapet ya. Lalu yang selanjutnya nih, kalau kita misalnya minta rezeki Bu, Ibu puji dulu ya Rozak, kayak gitu ya. Kalau kita pengen minta ampunan, ya Allah ya Rahman. Kalau pengen dikasih ya Rohim, ya. Kalau pengen apa lagi tuh? Pengen sehat, ya Gofar, atau minta ampunan ya. Terus apa lagi tuh? Minta rezeki ya Rozak gitu ya. Ya Latif, ya Goni, ya Mugni. Kalau pengen jadi puji Allah dulu dengan asmaul husnanya. Ya Allah minta rezeki ya Allah ya Rozak, ya Fatah, ya Goni, ya Mugni. Tolong berikan saya rezeki ya Allah hari ini dan seterusnya. Tanpa hisap ya Allah, tanpa susah payah kita menjemput rezeki.
Lalu yang keenam, tidak meminta hal yang buruk atau mendoakan saudara kita, nyumpahin, gitulah kata kasarnya ya. Nggak boleh kita mendoakan hal yang buruk kepada siapapun. Tahu amat ya kalau Dewi. Astagfirullahaladzim. Ya berusaha seperti itu ya Bu ya. Karena apa? Karena ketika kita mendoakan yang baik, malaikat amin. Begitu juga dengan kamu, Mbak Nur. Ya Allah, apa kata kita rajin ngedoain orang. Ya Allah, semoga teman kita tuh dapat hidayah, mau ngaji ke sini atau mau ini berbuat ini gitu ya. Amin. Begitu juga dengan kamu. Ya Allah, mudah-mudahan orang itu dapat rezeki. Amin. Ya Allah, ya gitulah pokoknya. Tapi kalau kita mendoakan hal yang buruk, ya Allah mudah-mudahan tangga saya bisulan. Kata malaikat, amin. Ya, besoknya kita juga ikut bisulan. Auzubillah min dzalik. Ya, makanya kalau orang penghuni surga itu, ahli surga tuh gak ada Bu yang itu. Hatinya bersih terus. Bersih, memaafkan terus kesalahan saudara-saudara. Lalu yang ya, kalau kita misalnya lagi takut ya Allah saya takut nih ada orang kok jolim banget, itu cerita sama Allah, cerita takut ya Allah saya trauma, dibully misalnya gitu, cerita aja sama Allah ya Allah saya sedih, sedih gitu, cerita sama Allah ya. Lalu yang ketujuh Bu, yakin doanya akan terkabul. Keenam udah saiki yang ketujuh. Yakin doanya akan terkabul. Allah bagaimana prasangka hambanya kalau kitanya aja nggak yakin sama Allah, nggak yakin doa-doa kita melangit, bagaimana Allah mau ngabulinnya? Nah itulah Bu peran syaitan itu dalam diri. Keenam. Yang keenam, tidak meminta hal yang buruk, tidak meminta atau mendoakan hal yang buruk kepada siapapun. Sama laki kita ya, iya. Oke laki kita jangan ya, biar berangkat ya. Lalu apa tuh? Yang ketujuh ya, yakin doanya akan terkabul udah? Doanya akan terkabul. Ya iya. Allah bagaimana prasangka hambanya. Lalu yang ke-8 berdoa dengan suara lembut, jangan lantang suaranya. Ya Allah, mudah-mudahan tuh bocah ya atau apa ya, mudah-mudahan tuh orang ya. Itu mah dengan lantang. Mudah-mudahan selamat kamu ya, gitu ya. Udah ini ya. Mudah-mudahan ya Allah jadi anak yang soleh kamu ya gitu ya. Iya. Bakar itu satu tembak sama saya, jadi nembak dia kedengeran. Iya kalau mau berantem dia kedengeran. Jangan buka rahasia. Berarti kalau lagi kerja kayak gitu ya. Buru-buru kan udah disamperin. Ya lanjut ya. Iya, sebut lagi. Subhanallah ya. Ya kalau bisa tutupi saudaranya. Tutupi ya. Yang ke-8 berdoa dengan suara lembut udah? Ya, ada suratnya Al-Isra ayat 110, nanti ibu-ibu bisa buka Al-Qur'an ya. Al-Isra ayat 110. Lalu yang ke-9. 9 udah tulis, yang 9 mengulang doa sampai 3 kali. Ya Allah, ini ibu udah mengulang doa sampai 3 kali. Jadi misalnya ya Allah, saya pengen anak saya masuk ke universitas yang terkenal. Itu sampai 3 kali Bu. Ya Allah saya pengen anak saya dapat kerjaan di ini. Sebutin Bu yang lengkap ya.
di PT ini Iya, sebutin. nama anak saya. Pada tahun ini, bulan ini, sebutin, gitu ya. Itu kalau sedekah subuh itu Nah, doanya. kalau sedekah subuh Keluarga. orang tua apalagi ya semuanya deh dapat orang tua tuh diutamakannya orang tua ini bisa ada pahalanya buat ini. Iya, makanya itu manfaatkan selain di rumah itu jadi nggak lupa setiap habis sholat Masya Allah. masih pakai mukena gitu. Ih, luar biasa ya. Luar biasa. URT Biar kita sedikit gitu Bu, iya tapi istiqomah ya. ingat terus karena ada kan selain itu. Iya. Tapi kadang-kadang gini, kadang-kadang kalau nggak ada receh tuh, rada siangan nuker duit dulu ya. Nggak, kalau nggak ada duitnya pas cepean tuh Bu. Iya. Ya Allah ini gimana? Tapi saya agak Ada bayar. Udah niat banget ya sedekah ya. Ahli sedekah. Masya Allah ya. semua Lalu yang ke-10 terakhir adalah tidak berlebihan kalau berdoa. Iya. Sewajarnya aja. Jangan takaran rezeki kita misalnya 10 juta pengen 1 miliar ya 100 miliar ya halu ya Bu. Emang sih apa yang gak mungkin bagi Allah kun fayakun ya. Tapi kita juga jangan berlebihan kata Allah mengukur, takutnya kalau enggak ini ntar kita protes sama Allah, mana ya Allah katanya gini katanya engkau ganti gitu ya. Jadi secara wajar aja ya seperti itu juga Bu RT tuh sedekah bisa memudahkan urusan dan melancarkan rezeki ya Bu RT ya. Sedekah juga tolak bala yang tadinya mau celaka jadi nggak jadi, yang tadinya parah jadi nggak parah, kan seperti itu manfaat dari sedekah. Baiklah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah, yang banyak khilafnya, banyak kurangnya datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf ibu-ibu atas kesalahan saya, kesalahan keluarga saya, baik yang disengaja ataupun tidak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita baca tahlil dan pembacaan Yasin bersama-sama.